Oke guys, balik lagi sama gue Regis Rizal. Jadi pada video kali ini gue pengen kasih tahu sama kalian plus minus ngambil motor ini ya. Jadi ada 5 plus, ada 5 minus, dan kita bisa jabarin langsung nanti selama di perjalanan. Dan ya seperti yang kalian udah lihat, knalpot udah sempat gue ganti. Kalian bisa cek review knalpot ini di video-video sebelumnya. Terus juga windshield juga udah gue ganti. Ini udah pakai black screen ya, yang tipe dark. Dan langsung aja kita jalan. Oke, kilometer baru 7.000 ya kan. Terus fuel consumption belum muncul ya. Terus oke lah, kita langsung jalan aja. Udah 5:30 sekarang. Dan jujur aja sebenarnya gua itu bukan fanboy Suzuki. Jadi gua ngambil motor ini berdasarkan kemauan gua. Dari 3 motor yang muncul di pasaran kayak CBR, R15, GSX, menurut gue yang paling menarik untuk dibeli itu GSX. Jadi karena gue udah pakai motor ini beberapa bulan ya, dan gue kurang lebih udah dapat kesimpulan besar lah setelah gue pakai motor ini. Dan apa aja plus minusnya, yuk kita bahas dulu. Mungkin kita bahas dari plusnya dulu kali ya. Seperti yang kita udah tahu, GSX ini tuh punya keyless. Jadi sistem keyless ini tuh bener-bener sangat aman gitu loh. Cuman GSX doang yang punya. Di motor-motor lain kayak tetangganya tuh, si CBR dan R15 itu belum punya. Bahkan R15 sudah masuk versi keempat pun dia belum ngeluarin keyless. Jadi menurut gua agak sedikit berbahaya kalau punya motor tapi keamanannya kurang gitu loh. Jadi menurut gua dengan Suzuki ngeluarin keyless pada GSX mereka ini udah jadi nilai jual banget, nilai plus banget lah pokoknya lah. Aduh, ini speed bumpnya tebel amat ya. Nah, biar gua kasih lihat sama kalian keylessnya. Oke. Itu langsamnya nyangkut itu. Jadi itu keylessnya itu kurang lebih kayak begini. Kalian bisa lihat. Dan si keyless ini sebenarnya ada rahasia besar juga di balik keyless ini, karena walaupun ini udah keyless tapi sebenarnya ini basicnya adalah kunci biasa juga. Tapi walaupun begitu ini susah dicabut. Jadi maling tuh nggak bakalan bisa malingin motor ini. Dan ini juga bisa dipakai buat buka tangki bensin ya, tapi gue jarang sih pakai kunci. Biasanya pakai ini sih. Oke, kita nyalain lagi motornya. Terus poin kedua yang pengen gue kasih tahu sama kalian, nilai plus dari motor ini adalah harganya paling murah tapi build quality-nya paling bagus. Gue bisa bilang begini, ini bodinya tebel, plastiknya nggak main-main. Terus kerangkanya walaupun kecil tapi padat. Lu nggak akan pernah dengar cerita GSX patah rangka, belum pernah gua. Bahkan di grup-grup Facebook pun belum pernah. Kayak ada grup GSX kan di Facebook tuh, itu belum pernah ada yang patah rangka sampai hari ini. Jadi udah nggak perlu ditanya lagi, build quality motor ini tuh udah yang terbaik gitu loh. Ya walaupun sebenarnya R15 juga kalau menurut gua ya itu juga oke lah build quality-nya lah, tapi sayangnya ini ada perbedaan cat gitu loh. Jadi cat di motor Suzuki ini tuh menurut gue lebih awet ketimbang cat di motor Yamaha gitu loh. Jadi ini bisa jadi nilai plus buat si GSX ini. Kenapa gue sangat menyarankan gitu loh kepada orang-orang untuk ngambil GSX, karena selain catnya tahan lama, plastiknya juga tebel ya, kuat. Terus juga build quality-nya juga nggak main-main ini. Semua benar-benar dirancang dengan baik gitu loh. Dan bisa gue bilang si GSX ini ya penerusnya Suzuki RGR sebenarnya ya. Walaupun mereka beda motor sih. RGR dan GSX itu sebenarnya bukan satu tipe gitu loh. Bukan satu klan lah ibaratnya lah. Terus kalau kita ngomongin soal build quality, itu nggak bakal jauh-jauh juga dari mesinnya. Dan ini tuh masuk ke poin nomor 3, dimana mesinnya ini adalah yang paling powerful di kelasnya. Walaupun kalau misalnya kita hitung-hitungan cc ya, sebenarnya cc dia kan cuma 147, sekian. Itu udah masuk yang paling kecil di kelasnya ya.
Tapi walaupun begitu, kenyataannya di jalan kita bisa lihat bahwa GSX ini tenaganya udah lebih-lebih gitu loh daripada kompetitor. Ya gue bisa memaklumi karena konfigurasi mesinnya overbore, jadi dimana ukuran piston itu lebih besar daripada ukuran stroke, sehingga putaran mesin bisa lebih tinggi ya kan. Udah itu perbedaan lainnya ya di ukuran TB nya 32, motor tetangga itu cuma 28 loh, TB nya 28 apa 26 gitu. Terus perbedaan piston juga, ini pistonnya 62 ya kan, kompresi 11,5, sementara sebelah aja itu pistonnya baru 5758 gitu loh. Jadi emang udah beda konfigurasi mesin. Terus juga ukuran klepnya juga beda jauh. Kayak ini kan 2419 apa 2420 gitu, itu gede banget. Terus ukuran TB, ukuran klep, ukuran piston dan stroke itu ya menurut gua GSX ini spesial gitu loh. Emang bener-bener motor yang diciptain buat digeber. Jadi untuk masalah power udah nggak usah ditanya lagi, si GSX ini tuh udah jos. Di kelas 150cc gue bisa bilang Suzuki GSX ini tuh yang terkencang. Untuk standar pabrikannya ya, bahkan gue tuh udah sering menemui gitu loh, banyak motor-motor sebelah gitu yang udah bore up ya kan, CR62, CR63, tetap aja kesikat sama motor ini yang cuma modal mesin standar majukan gitu loh. Jadi kayak tenaganya udah nggak usah diraguin lagi men gitu loh. Terus kita masuk ke poin nomor 4, dimana ini opini gue pribadi ya. Motor ini tuh desainnya timeless. Kenapa gue bilang timeless? Soalnya motor yang didesain dengan ukuran compact dan kecil kayak gini itu bakalan enak dilihat sampai kapanpun. Bodinya slim gitu kan. Terus juga konsep-konsep desainnya tuh udah kayak motor-motor balap, Moto3 gitu loh. Kayak kalian bisa lihat dari sini itu udah segaris gitu loh. Jadi keren banget. Ya gue nggak tahu sih apakah Suzuki bakal ngeluarin GSX yang facelift atau GSX yang baru gitu ya. Tapi ini aja yang model lamanya aja keren gitu loh. Sampai kapanpun ngeliatnya enak. Set itu Harley. Jadi konsep motor-motor kecil kayak gini nih yang didesain kayak motor balap, menurut gua nggak bakalan mati modelnya. Ya itu cuma opini pribadi sih. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, kalian boleh tulis juga di kolom komentar. Terus yang kelima, dan ini poin plus terakhir ya, menurut gua GSX ini ergonominya nyaman. Ya gua sih nggak akan gue nggak memungkiri kalau ini emang udah stang underyoke gitu loh, dan harusnya emang stang underyoke itu pegel, dipakai harian bakalan pegel. Tapi karena motornya ringan, terus karena motornya juga kecil, ini dijepit kaki tuh bisa tuh, kaki ngejepit banget dan kaki nggak ngebuka lebar. Jadi motor ini tuh kalau untuk overall itu nggak pegel, cuman ya di bagian stang aja sih, karena kan ini stang jepit ya. Ya udah pasti pegel lah, nggak mungkin nggak pegel. Tapi gue punya trik tersendiri gitu loh buat bikin motor ini nyaman, yaitu dengan pasang lowering kit. Kalian mungkin bisa sadar kalau motor gue ini kan agak pendek ya. Jadi ini juga gue ngasih solusi juga buat kalian. Kalau misalnya kalian pengen beli GSX, kalau pengen motor dipakai harian, kalian cukup beli lowering kit. Udah itu doang. Karena motor bakalan lebih pendek. Ini yang kita dudukin nih, pantat kita ini posisinya lebih rendah, turun sekitar 4 cm lah. Itu kan udah lumayan banget. Dan motor yang harusnya jinjit di badan 160 cm jadi nggak jinjit. Jadi walaupun stang jepit, tapi kalau misalnya posisi duduknya udah lebih rendah dikit ya, itu enak motor. Gua harian pakai ini rasanya asik sih.
Ya kalian bisa lihat tenaganya ya, wadak banget emang. Udah 120 aja, gila nih motor. Dan kalau kita udah, tadi kan gue udah bahas soal 5 nilai plusnya lah ya, dari udah keyless, dari build quality-nya yang bagus, dari mesinnya yang kenceng, dari looks-nya yang menurut gue keren, terus juga udah keren, timeless lagi, terus juga ergonominya yang nyaman walaupun ini underyoke ya. Dan sekarang kita bahas itu 5 nilai minus atau 5 sisi minus lah ya dari GSX ini. Jadi poin pertama tuh yang pengen gua kasih tahu sama kalian, walaupun motor ini punya keyless, tapi jujur aja motor ini minim fitur. Ini masuk ke poin pertama. Jadi kenapa gue bilang minim fitur? Cobalah kalian tengok motor lawannya gitu loh, kayak CBR, kayak R15. Oke lah, R15 punya mesin yang nggak gitu bertenaga menurut gua ya, tapi dia punya seenggaknya VVA, dia punya assist dan slipper clutch, dia udah upside down ya kan. Jadi fitur-fitur dasar kayak gitu tuh jadi nilai plus mereka dan jadi nilai minus di sini. Terus ya lihatlah kayak CBR gitu kan, walaupun dia bisa gua bilang mesinnya yang paling lemot, tapi dia seenggaknya dia punya upside down, dia juga udah punya preload adjusting ya kan di shock breaker depan itu untuk CBR yang model lama. Terus CBR yang 2021 ya, yang mukanya kayak CBR 2,5, itu pun shocknya udah BFF SP loh. Itu shock bagus itu, upside down depannya. Dan si GSX ini sama sekali nggak berubah gitu loh, dari awal dia muncul sampai sekarang. Menurut gue motor ini tuh masih minim fitur ya, cuman bermodalkan keyless-nya aja sih. Lalu poin nomor 2 soal nilai minus si GSX ini ya, itu harga jualnya anjlok. Jadi kalau buat temen-temen di rumah yang cuman pengen nyobain GSX, cuman beli sebentar gitu kan, habis itu pengen jual lagi, saran gue jangan deh, karena kalian bakal rugi banyak. GSX ini tuh apa ya, harganya tuh udah gila-gilaan jatuhnya. Ada yang jual motor ini di harga 11 juta loh tahun 2017, sementara gue beli aja 16 gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kalian beli GSX cuma buat iseng-iseng, saran gue jangan. Kecuali kalau kalian emang pengen beli buat pakai selamanya ya boleh, karena jujur aja ini harga jualnya hampir nggak ada gitu loh, ini anjlok banget. Terus kita masuk ke poin nomor 3, dimana sebenarnya Suzuki GSX R ini itu motor paling boros di kelasnya. Ya udah nggak heran lah ya dengan kapasitas mesin kayak begini ya kan, DOHC overbore 62 mili, nggak boros itu rasanya mustahil. Apalagi kalau misalnya kalian pengen tahu ya, injektor GSX ini tuh 190 cc dengan 10 lubang, 10 hole. Itu motor-motor sekelasnya aja kayak R15 dan CBR itu cuma 6 hole men. Perbedaan 4 hole lebih banyak itu, aduh tuh ada lubang. Perbedaan 4 hole lebih banyak itu luar biasa itu. Dan itu ya, dan itulah yang bikin motor ini jadi boros banget. Ya nggak boros-boros amat sih, tapi kalau dibandingin sama CBR, dibandingin sama R15, ya lebih boros ini kemana-mana. Bahkan R15 V4 pun yang udah pakai quick shifter lah, terus udah lumayan berubah banyak dari spek mesin. Katanya sih clap innya tuh lebih gede 1 mili, sama kayak Aerox yang baru. Dan itu pun masih irit gitu loh, nggak seboros si GSX ini. Jadi kayak ya kalau udah beli GSX ya kalian ya jangan neko-neko sama bensin. Ya walaupun ini nggak akan seboros 250 cc sih. Gua aja yang udah pakai Juken aja, udah pakai knalpot racing, pakai busi brisk ya kan, itu kurang lebihnya 1 liter itu bisa 35 kiloan lah. Dan itu menurut gue udah cukup oke buat motor 150 cc yang tenaganya kenceng. Terus nomor 4 ini sebenarnya opini gue pribadi ya. Jadi GSX ini juga punya minus, yaitu soal komstir dan knalpot. Kenapa gue bisa bilang begitu? Soalnya GSX ini kan punya shock depan yang kecil ya.
ini rentan banget kalau misalnya kena lubang atau kena speed bump yang cukup besar. Motor ini tuh nggak bisa meresap vibrasi 100%, jadi kom setirnya bakalan kemakan duluan. Dan itu udah terbukti setelah gue nyari tahu, terus gue juga lihat-lihat di grup, dan paling banyak tuh masalahnya kom setir gesek yang gampang melehoi. Jadi si gesek ini kalau misalnya kalian nggak pinter rawatnya dan kalian nggak hati-hati makainya, itu kom setirnya bakal cepet banget kena. 2 kali kena lubang gede aja dah langsung hancur itu kom setir. Tapi ya walaupun begitu gue bisa oke lah, wajar lah, soalnya kan emang motornya kecil juga ya kan, terus shock breaker juga mungil ya kan. Ini shock breakernya paling kecil loh di kelasnya loh. Ya mungkin biar cost produksinya murah juga sih, jadi harga jual motor ini murah gitu loh. Tapi gue bisa paham sih. Terus soal knalpot juga cuman di Suzuki doang, kalau misalnya kalian ganti knalpot dan belum pasang ECU, itu motor berbet. Jadi ya jujur aja kalau menurut gua berbet itu ganggu. Coba tengoklah R15 sama CBR, mereka ganti knalpot nggak kenapa-napa kan. Jadi aduh, mungkin kedepannya Suzuki harus nyari ide atau gimana ya, supaya kalau ada anak-anak motor yang beli gesek berikutnya gitu kan, pasang knalpot racing nggak berbet lagi. Jadi harusnya sih begitu sih. Terus poin terakhir yang benar-benar jadi nilai minusnya si Suzuki GSX R ini ya, itu after salesnya sih. Bengkelnya jujur aja nggak tersedia di semua kota gitu loh. Terus banyak orang yang masih awam lah untuk soal motor ya kan. Mereka tuh lebih mikir buat servis motor ke bengkel resmi gitu loh. Jadi harusnya sih ya Suzuki itu nambahin kapasitas bengkel resmi mereka di Indonesia gitu loh. Ya minimal seenggaknya di Pulau Jawa tersedia full lah di setiap kota ya kan. Tapi malah makin banyak dealer Suzuki yang tutup gitu loh. Jadi sangat disayangkan banget. Padahal menurut gua untuk kualitas produksi si Suzuki ini sangatlah bagus. Tapi kenapa after sales atau pelayanan setelah penjualannya tuh jelek gitu loh. Jadi orang sempat mikir-mikir kalau misalnya mau ngambil Suzuki. Jadi walaupun begitu ya, gue bisa sedikit seenggaknya ngasih solusi lah ke kalian soal servis GSX R ini. Jadi menurut gue ada baiknya kalau misalnya kalian pengen servis GSX dan kalian pengen beli GSX itu kan, kalian mikirin servisannya, kalian coba deh gabung ke grup GSX yang di Facebook ya kan. Di situ tuh banyak banget apa sih mekanik-mekanik rumahan ya, yang kayak Om Sony atau kayak Om Amin gitu kan. Jadi gua tuh servis GSX ini deket rumah gua ada mekanik Suzuki yang udah pensiun gitu loh. Jadi dia buka bengkel rumahan gitu kan, dan enak gitu loh. Itu karena semuanya gua dapat koneksi dari grup GSX yang di FB itu. Jadi nggak ada salahnya buat kalian yang kalau misalnya mau ngambil GSX terus masih ragu sama gue mau servis di mana gitu kan, kalian nggak usah pusing gitu loh. Jadi cukup gabung ke grupnya aja. Ini gue nggak meromosiin mereka loh. Kalian gabung ke grupnya terus kalian tanya-tanya gitu kan, di misalnya saya tinggal di Kebumen ya kan, ada tempat rekomendasi gak buat nyervis GSX, itu pasti ada yang jawab kok. Ya biasanya sih yang jawab sih ya pedagang atau montirnya sih. Atau yang punya bengkel gitu kan. Tapi nggak apa-apa, jadi nggak usah khawatir lah. Dan itu adalah 5 poin plus, 5 poin minus. Jadi plus minusnya GSX R ini ya. Terus kalau ditanya soal kelebihan lainnya apalagi, menurut gua ya simple banget sih. Kayak harga spare part juga terjangkau. Ini sebenarnya harga spare part motor ini tuh paling murah loh. Ya kita bisa ngambil contoh lah ya. Ini kalian bisa lihat harga fairing GSX itu kan sekitar 150 sampai 160-an lah ya. Terus harga fairing R15 kita sebut yang V3 aja lah, karena V4 kan masih baru, takutnya belum keluar. Harganya tuh lebih mahal 10.000 sampai 15.000 daripada fairing GSX. Dan yang termahal menurut gua tuh fairingnya CBR 700.000. Itu plastik apaan coba. Dan begitu juga kayak contohnya misalnya filter oli gitu kan.
Bahkan gue nggak tahu CBR punya filter oli atau kagak, karena gue nggak nemuin gitu loh. Tapi dari Yamaha dan Suzuki aja filter olinya murahan Suzuki gitu loh. Jadi bisa gue bilang Miata si GSX ini bukan miara penyakit lah. Ini enak kok motornya. Gue bisa bilang ini motor enak banget. Gue udah make selama beberapa bulan dan gue nggak nyesel gitu loh ngambil motor ini. Ya walaupun awalnya gue ragu-ragu kayak anjir bengkelnya di mana cuk. Tapi nggak usah ragu lah. Ada grup ya kan, tinggal tanya di grup soal mekanik terpercaya yang bisa bongkar GSX, beres. Terus juga si GSX ini tuh dari pabrikan udah dikasih rantai o-ring. Jadi beda sama motor tetangga yang rantainya berisik ya. Ini tuh rantainya enak banget. Motor nggak berisik gitu loh. Terus juga si GSX ini juga menurut gua udah mesinnya bandel. Tadi kan gue udah sebut tuh kalau mesinnya kuat ya. Dan kalaupun misalnya suatu hari kalian ngedengar suara gemericik itu dari mesinnya kayak cek 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 cek, itu cukup tekan tensionernya aja dan suaranya hilang gitu loh. Jadi motor ini benar-benar mudah untuk dirawat. Ini gue dapat informasi dari Om Amin. Jadi dia tuh apa yang tadi gue bilang, mekanik pensiunan Suzuki, dan dia biasa nyerpisin GSX, biasa nyerpisin Satria FU di rumahnya ya kan. Jadi dia sempat ngasih tahu gua, jadi kalau misalnya GSX ini tuh ya paling kalau misalnya bener-bener dipakai buat digeber habis ya, itu kan suara mesin bakalan berisik banget tuh, cek 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 cek. Nah Suzuki ini GSX ini tuh tensionernya manual ternyata, dan itu masih bisa disetel. Jadi tinggal cukup buka tensionernya, tekan sekali ke dalam, beres, dan motor langsung adem lagi suara mesinnya. Jadi menurut gua kayak gampang ya. Coba kalau motor sebelah gitu kan mesin berisik langsung ganti tensioner satu set. Kalau ini enggak, cukup tensionernya ditekan. Di ujung tensioner ada tombol gitu loh. So far so good ya ini motor ya, udah. Jadi gue bisa bilang sebenarnya ya, Suzuki GSX R ini tuh enak dipakai sendiri gitu loh. Motor ini bener-bener enak dipakai. Dan hindarilah motor ini kalau misalnya kalian cuman buat beli buat main-main doang, atau kalian beli buat jual lagi, karena harganya hampir nggak ada, anjlok. Jadi ya kurang lebih cuman segitu aja sih yang bisa gue ceritain sama kalian. Kenapa kalian harus nonton video ini ya, itu wajib. Sebelum kalian beli GSX ya, kalian minimal cek-cek video ini, plus yang ngebahas plus minusnya termasuk di video ini ya. Jadi ya buat teman-teman yang mau beli Suzuki GSX R 150 dan udah nonton video ini, kalian bisa pertimbangin lagi ya soal apa yang gue ceritain barusan. Kalau misalnya kalian udah yakin dan kalian setuju dengan pemikiran gue dan kalian pengen beli GSX, silahkan. Gue sangat mendukung keputusan kalian. Dan buat yang masih agak ragu-ragu ya, kalian bisa pending dulu. Siapa tahu nanti GSX yang seri kedua bakalan keluar, kita nggak tahu ya. Oke lah, jadi segitu aja. Gue Surajis Rizal, gue pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Gue Surajis Rizal, gue pamit undur diri. See you in the next video guys.